Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sederhana Luar Biasa. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang masalah bahan aktif yang digunakan untuk roti ataupun kue ya. Di sini yang sering sulit membedakan itu satu, soda kue, dua, baking soda, tiga, baking powder. Untuk soda kue ini fungsinya berbeda dengan baking soda, hampir sama, cuma ya lebih ditujukan bahannya itu rotinya itu beda. Fungsinya ya sama-sama pengembang, tapi untuk adonannya jenisnya berbeda. Contohnya untuk soda kue ini bisa digunakan di terang bulan ya, bisa juga di roti lainnya lah, intinya itu bahannya encer. Untuk soda kue ini untuk adonan encer ya, encer itu bisa terang bulan, karamel, banyak lah, intinya adonannya agak encer, nggak begitu kental. Contohnya kental kan kayak cake ya, kayak kalau sejenis cake, habis itu bolu-boluan itu beda lagi, nggak pakai soda kue. Soda kue ini bersifatnya itu nggak bisa tahan lama. Contohnya, maksud saya nggak bisa tahan lama itu gini, untuk pengaplikasikannya soda kue ini untuk masalah roti, untuk contohnya terang bulan, kita bikin terang bulan tuh kita mix dulu, habis itu waktu mau ngoven itu baru dimasukkan soda kue. Jangan waktu ngemik dimasukkan soda kue, hasilnya kurang maksimal atau ngembangnya kurang maksimal. Berarti ini soda kue itu bahannya sangat rentang ya untuk pemakaiannya, kalau tidak tahu bisa gagal. So untuk soda kue, sebelum di oven baru masuk soda kue, langsung di oven. Intinya itu nggak boleh nunggu lama-lama ya, adonannya nggak boleh nunggu lama-lama, harus di oven ataupun dibakar atau dipanggang gitu ya. Untuk baking powder itu beda lagi. Baking powder ya, baking powder ini untuk adonan kental. Adonan kental itu contohnya kayak kita bikin pancake atau kita bikin, dia seratnya beda dengan soda kue. Kalau soda kue dia seratnya kayak serat tawon ya, yang dihasilkan tuh dia sodanya benar-benar soda, masih aktif, dan ini full 100% bahan kimia. Untuk baking powder ini sudah ada campurannya, jadi dia sebenarnya soda kue, baking soda, baking powder itu bahannya sama, cuma perbedaannya contohnya kalau soda kue full bahan kimia, kalau ini sudah ada campurannya bahan alami. Jadi untuk roti yang adonannya kental itu sebaiknya menggunakan baking powder. Yang saya maksud seratnya tidak terlalu besar atau berongga. Untuk soda kue biasanya lebih kayak sarang tawon gitu ya, lebih berserat gitu. Kalau untuk baking powder dia untuk mengembang ataupun untuk pengempuk juga bisa, dia kan ngembang nggak bantah jadinya empuk. Biasanya seperti itu penggunaannya. Untuk baking soda ini untuk adonan padat ya. Adonan padat biasanya digunakan untuk keringan, biskuit, bisa jadi biskuit, bisa juga nastar, bisa juga banyak lah contohnya. Jadi soda kue ini untuk adonan padat, lebih ke kue kering gitu ya. Jadi adonannya encer, setengah encer ataupun kental, ini untuk padat. Jadi kegunaannya ketiga bahan ini berbeda. Kelebihannya dari soda kue ini apa? Soda kue ini lebih aktif, dia lebih waktu dimasukin soda kue di oven langsung dia ada mulai mengembang. Kalau baking powder ini punya kelebihan juga, kelebihannya tuh dia di waktu mixer masuk baking powder, kita nggak langsung masukkan oven, dia masih bisa ngembang. Sedangkan untuk soda kue kita diamkan terlalu lama, dia sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak bisa lagi untuk mengembangkan
roti tersebut ya. Jadi kesimpulannya, untuk soda kue dan baking powder itu satu encer untuk adonan encer, untuk baking powder adonan kental. Perbedaannya di adonan kental sama encer. Habis itu untuk adonan, untuk daya tahannya ini lebih aktif, lebih responsif. Kalau ini lebih ngembangnya cuma ngembang, sekedar ngembang aja, nggak bisa seratnya lebih tinggi. Jadi perbedaannya di situ ya. Untuk baking powder, baking soda hanya untuk adonan padat, contohnya roti kering itu tadi. Yang keempat, kita masuk ke adonan roti, bisa juga ragi ya. 4, ragi. Untuk masalah ragi ini biasanya untuk roti donat itu sama aja ya, penggunaannya pun minimal itu cuma 0,5%, tergantung kebutuhan juga sih, fokusnya ke gimana gitu ya. Kalau untuk biang itu beda lagi, biang kan penggunaannya ragi sangat sedikit, jadi dia kalau banyak-banyak juga nggak bagus juga, dia terlalu asam soalnya disimpannya lama. Untuk ragi, masalah ragi di sini untuk bahan ini semuanya pasti sudah tahu ya. Jadi untuk masalah ragi itu cuma perbedaan di merek aja. Biasanya ada jenis Okedo, Fermipan, ataupun Saf Instan. Itu cuma di merek aja masalah ragi. Untuk masalah pengempuk ya di sini. Pengempuk. Untuk pengempuk ini masih dibagi jadi banyak untuk masalah roti. Ada juga S500, ada juga soft alpaca, ada juga baker bonus, ada juga baker plus, ada juga ibis blue. Nah, di sini kegunaannya hampir sama, tapi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk S500 dia benar-benar S500 sama alpaca ini benar-benar 100% zat kimia. Jadi untuk ini pemakaiannya nggak boleh terlalu banyak kalau tidak disesuaikan bahan asam yang seimbang. Kalau bahan asamnya tidak seimbang dengan ini rasanya akan keluar, mungkin pahit, mungkin getir, aromanya bahan ini kedua ini akan keluar. Jadi yang saya maksud bahan asam itu apa? Bisa telur, susu, yogurt, atau yang lainnya ya. Ini akan keluar kalau terlalu banyak pemakaiannya, gitu loh. Perbedaan lagi untuk baker bonus sama baker plus ya. Ini bahannya bahan alami. Dan bahan alami ini mempunyai kelebihannya juga dari bahan kimia. Kalau bahan alami ini dia tidak menimbulkan getir, tapi dia cuma menimbulkan aromanya dari bahan kedua ini tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau ini menimbulkan getir plus baunya ini, bau bahan tersebut. Kalau bahan alami tidak menimbulkan pahit ataupun getir, tapi cuma menimbulkan aroma bau. Kalau kita pengaplikasikannya terlalu banyak, itu perbedaannya cuma di situ. Kalau untuk masalah fungsi, S500 S-After Alpaca ini lebih pemakaiannya lebih sedikit dan fungsinya lebih bagus daripada baker bonus maupun baker plus. Maksud saya untuk lebih bagus begini. Untuk baker Softer Alpaca sama S500 itu roti itu cenderung lebih besar, serat lebih bagus, dan juga tahan lama. Sedangkan baker bonus dan baker plus itu hanya seratnya lebih bagus, empuk, tidak selama Softer Alpaca ataupun S500. Masalah keempukan, tahan lama roti itu dia kalah sama bahan kimia. Kalau bahan alami dia cenderung empuk ada tapi tidak semaksimal bahan kimia, lembut ada tapi tidak semaksimal bahan kimia. Untuk masalah ngembang lebih besar ataupun lebih montok itu jauh lebih bagusan bahan kimia. Untuk pemakaiannya juga sedikitan bahan kimia, jadi bahan kimia lebih menang banyak dibanding bahan alami. Dari pengaplikasiannya ini yang bahan kimia sama bahan alami itu
perbedaannya kalau kita pemakaiannya lebih banyak, yaitu tadi pahit sama bau untuk bahan kimia. Tapi untuk bahan alami cuma bau, pahitnya tidak ada. Itu kelebihannya bahan alami, cuma nggak ada pahitnya, cuma satu di nggak pahit, kelebihannya cuma satu. Dan harganya juga lebih murah dibanding softer ataupun S500. Bahan kimia lebih mahal, pemakaiannya juga sedikit, dan masih banyak lagi keunggulan dari bahan kimia tersebut. Untuk Ibis Blue ini juga bahan alami ya, bahan alami. Jadi Iblis Blue ini hampir sama dengan Baker Bonus, Baker Plus. Perbedaannya cuma dia tidak bisa lembut, cuma seratnya aja kokoh. Kalau di sini mencakup semua. Kalau Baker Bonus, Baker Plus itu belum mencakup semua, dari serat kokoh, lembut, lebih besar. Intinya tuh ngembangnya lebih besar, seratnya padat gitu. Di bahan kimia ada semua, tapi bahan alami itu tertentu aja. Untuk Ibis Blue ini nggak bisa seratnya lembut, seratnya padat, tapi tidak tahan lama atau tidak bisa tahan lama. Yang saya maksud tidak tahan lama ini untuk tingkat keempukannya ya. Tapi pengaplikasikan contohnya untuk diaplikasikan ke bahan kimia ini juga bagus sebenarnya, asal sesuai ataupun persentasenya itu benar-benar pas, ataupun tidak ada yang jomplang, ataupun tidak ada yang lebih banyak gitu. Maksud saya lebih banyak bahan kimia atau bahan alami. Untuk masalah ini mungkin banyak yang sudah paham. Untuk bahan alami ini lebih banyak, mungkin di sini dulu, sampai di sini mungkin sudah banyak yang tahu perbedaannya ini tadi ya. Soda kue untuk adonan encer, baking soda untuk adonan padat, baking powder untuk adonan kental. Untuk masalah ragi cuma perbedaan di merek. Untuk masalah pengempuk di sini ada perbedaan merek dan perbedaan bahan juga, perbedaan fungsi juga. Jadi kita bisa menentukan, bisa memilih apa yang kita perlukan di bahan tersebut. Jadi kita bisa mengaplikasikannya asal sesuai ataupun tepat. Bila tidak sesuai ataupun tidak tepat, bisa juga hasilnya tidak semaksimal, ataupun apa yang kita perlukan tidak, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang hasilnya gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin di hari yang akan datang akan saya perjelas lebih jelas, ataupun saya praktekkan dengan bahan-bahan tersebut biar teman-teman bisa mengerti dan lebih tahu dengan fungsi-fungsi bahan tersebut. Terima kasih.